Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Rapikan dulu ya kelasnya. Yang ini geser ke sebelah. Ya, yang ini geser ke sebelah. Baim, ya geser ke. Kita mulai belajar. Marilah kita berdoa untuk ketua kelasnya dipimpin. Japrak berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran. Di sini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua. Ya. Baik, kalau hadir semua, syukur. Kemudian sebelum kita memulai pelajaran, Ibu ada sedikit motivasi. Ibu mempunyai kata-kata di mana kata-kata itu akan membangun motivasi belajar kita. Yaitu motivasinya dengan kata-kata, malas belajar hanya akan membuat suatu pelajaran itu semakin sulit. Tidak ada mata pelajaran yang sulit kecuali kemalasan dalam mempelajari suatu pembelajaran. Ada yang ngerti? Maksudnya apa? Ada yang ngerti? Nah, jadi begini, kalau seandainya kita mau mempelajari suatu pelajaran tersebut, maka kita harus belajar. Baik, kita mulai pelajaran ya. Ada yang tahu kita belajar apa hari ini? Nggak tahu. Hari ini kita akan belajar materi tentang himpunan. Ada yang tahu apa itu himpunan? Nggak tahu. Oke. Himpunan adalah, ya, siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Enggak. Ya, apa himpunan, Mbak Im? Ya, himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas dan dianggap sebagai suatu kesatuan. Ada yang tahu maksudnya apa di sini? Enggak. Tidak tahu ya? Oke, baik. Di sini maksudnya adalah contoh dari himpunan itu sendiri. Siswa yang lahir pada bulan Mei. Siapa aja di sini siswa yang lahir pada bulan Mei? Bulan Mei? Ya. Rahma lahir pada bulan apa? Agustus. Siapa di sini yang lahir bulan Agustus seperti Rahma? Gak ada ya? Nah, siswa yang lahir pada bulan Agustus misalnya. Nah, itu merupakan suatu himpunan karena yang lahir pada bulan Agustus bisa ditentukan secara jelas siapa aja orangnya. Oke? Kemudian contoh lainnya nih. Misalnya buah-buahan yang dari awalnya huruf M. Buah apa yang awalnya huruf M? Mangga. Ya, mangga, manggis, terus markisa, terus melon. Nah, anggur itu termasuk ke dalam yang awalnya M enggak? Anggur? Enggak. Nah, jadi contoh himpunan itu yang sudah didefinisikan secara jelas. Jadi kalau seandainya mangga, nah dia akan berawalan dari huruf M seperti itu. Yang bukan dari contoh himpunan, yang bukan contoh dari himpunan kota besar di Indonesia. Ada yang tahu kota besar di Indonesia apa aja? Apa aja? Contoh salah satunya, ya. Banyak lagi yang lainnya kan? Nah, itu karena tidak terdefinisi secara jelas. Jadi kota besar yang ada di Indonesia itu luas. Jadi kita tidak bisa mengelompokkannya dalam suatu kelompok kecil kayak gitu. Itu contoh yang bukan himpunan. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam penulisan himpunan. Nah, penulisan himpunan di sini itu yang pertama. Yang pertama itu adalah menggunakan huruf kapital. Misalnya menggunakan huruf kapital di sini A, B, C. Jadi kita tidak menggunakan huruf A kecil, B kecil, atau C kecil. Kita menggunakan huruf kapital. Tahu kan huruf kapital? Ya. Kemudian yang kedua itu dihubungkan dengan tanda sama dengan. Tanda sama dengan tahu kayak gimana? Ya, kayak gini tanda sama dengan. Jadi contohnya di sini A sama dengan. Nah, A sama dengan seperti ini.
Kemudian kita kemudian menggunakan kurung kurawal. Ada yang tahu kurung kurawal kayak gimana? Kayak gini apa? Kurung kurawal bukan? Ya. Kan, ini kurung biasa. Kalau kurung kurawal itu seperti ini. Nah, seperti itu. Itu kurung kurawal. Jadi yang pertama tadi apa? Menggunakan huruf kapital. Yang kedua, Menggunakan sama dengan. ya, tanda sama dengan. Yang ketiga, Menggunakan tanda kurung. tanda kurung kurawal. Terus kemudian untuk anggota-anggotanya yang keempat, anggotanya itu dipisahkan dengan tanda koma. Ada yang tahu tanda koma seperti apa? Seperti apa? Kayak gini ya, kayak gini. Nah, ya, tanda koma seperti ini. Jadi di sini kita buka dulu kurung kurawalnya. Terus kemudian kita misalkan nih di sini Rahma. Kita koma, beri koma. Oke, beri koma. Kemudian Kafa misalnya. Kafa. Beri koma lagi. Kemudian Baim. KR. Nah, dan tutup kurung kawal. Seterusnya ya. Nah, ini merupakan contoh dari penulisan himpunan. Ya, masih ingat tadi apa aja yang termasuk dalam penulisan himpunan? Sebutkan, ada 4 tadi. Siapa yang bisa menyebutkan? Tunjuk tangan. Enggak. Ya, apa? Rahma? Enggak, Bu. Yang pertama tadi apa? Tahu. Kapital. Oke. Menggunakan huruf kapital. Yang kedua? Menggunakan sama dengan. Ya, menggunakan tanda sama dengan. Yang ketiga? Menggunakan tanda kurung. Kurawal. Ya, benar. Terus yang keempat? Menggunakan koma. Ya, jadi anggota-anggotanya dipisahkan menggunakan koma. Oke, wih, pintar anak-anak ibu. Terus contohnya udah ya. Jadi contohnya ini tadi. Misalnya kalau angka contohnya seperti ini. B misalnya, nah, sama dengan dalam kurung. Nah, misalnya angka berapa yang mau kita masukkan? 4. Oke, 4, koma terus 3. Koma terus 5. Oke. Koma terus 6. Dan seterusnya ya. Nah, kita tutup. Nah, ini merupakan contoh dari penulisan himpunan. Kemudian kita masuk yang ketiga, yaitu cara menyatakan himpunan. Cara menyatakan himpunan di sini itu ada 3 juga. Yang pertama itu menyatakan anggotanya. Contohnya seperti ini, menyatakan anggotanya. Contohnya A sama dengan. Misalnya kita buat di situ angka seperti yang di atas ya. 4, 3, 5, 6, titik-titik dan seterusnya. Tutup kurung kurawal. Nah, ini yaitu menyatakan dengan anggotanya. Dia udah jelas, anggotanya udah kita nyatakan, tinggal kita tulis. Oke? Ngerti? Oke. Kemudian yang kedua yaitu bilangan asli yang kurang dari. Itu yang kedua menyatakan sifat-sifatnya anggotanya. Misalnya nih, kita menggunakan kata-kata. Di situ kita beri contoh. Misalnya kita buat di sini B sama dengan. Nah, contohnya itu bilangan asli yang kurang dari 4. Nah, ini contoh yang kedua, yaitu menyamakan dengan sifat-sifatnya. Dia tidak langsung menggunakan angka, tidak langsung mendaftarkan anggotanya.
Jadi menggunakan tulisan atau kata-kata seperti ini. Ayo, siapa yang tahu bilangan asli yang kurang dari 4? Berapa aja? 1? 1, 2, 3. Iya, benar sekali. 1,2,3. Oke, tutup kurung perawat. Nah, ini merupakan contoh yang kedua bilangan asli yang kurang dari 4. Oke. Tapi kemudian yang ketiga yaitu menggunakan notasi. Menggunakan notasi. Contohnya di sini. Menggunakan notasi itu misalnya kita bikin himpunan A sama dengan kemudian kita bikin notasi seperti ini. X strip X kecil dari 4. Nah, ada yang tahu maksudnya ini apa? Nah, yang ini. Himpunan X merupakan himpunan yang kecil dari 4. Nah, sama dengan yang contoh ketiga tadi, yaitu bilangan asli yang kurang dari 4, tetapi kita menggunakan notasi. Nah, contoh tulisannya seperti ini. A sama dengan buka kurung perawal X per X kurang dari 4, merupakan bilangan asli yang kurang dari 4. Berapa tadi bilangan asli yang kurang dari 4? 1, 2, 3. Oke. Sama ya, sama dengan 1, 2, 3. Oke, itu. Baik, kemudian udah paham, anak-anak ibu udah pinter nih. Kemudian ibu kasih tugas ya. Rekam nggak ya? Ya, kalau nggak rekam dah balik. Baik, selanjutnya tadi kan kita belajarnya sudah nih, sudah ngerti semua kan? Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Oke, kemudian kita masuk ke bagian soal ya. Bikin 2 kelompok. Jadi satu kelompok ada yang 2 orang, ada yang bertiga. Oke, baik. Silakan duduk sesuai dengan kelompoknya. Ya, Baim, Rahma sama Bapak duduk bertiga. Kafa sama Jai duduk berdua. Oke. Ibu kasih tugas ya. Silahkan bikin contoh dari penjelasan ibu tadi. Dari misalnya nih, kan tadi kita udah apa itu himpunan, terus penyajian himpunan, penulisan himpunan, cara menyatakan himpunan, tadi kan sudah belajar, sudah dipahami. Nah, silahkan dibikin tugas kelompoknya dari penjelasan ibu tadi. Mungkin dibikin di situ bilangan genap kurang dari berapa. Yuk, silakan. Yuk. Ya. Ya, contohnya seperti ini ya, tulis kayak gini ya, contohnya ya. Oke. Ibu tunggu 1 menit ya. Oke, udah selesai kumpulkan saja waktunya. Ya, kumpulkan. Dari masing-masing kelompok mengumpulkan perwakilan ya. Ya, kumpulkan. Udah? Ya, dan kasih nama ya, udah ya. Belum, Bu. Oh, belum. Kasih nama dulu ya.
Kasih nama kelompoknya ya. Nama kelompoknya. Kok jahat? Tulis kelompok 1. Udah? Ini udah banyak. Oke. Ya. Kelompok berapa nih? Kelompok 2. Oke. Ya. Kemudian ada yang ingin bertanya sama penjelasan Ibu tadi? Apa mungkin ada yang tidak paham? Paham ya? Baik. Kemudian anak-anak Ibu, Ibu suruh bikin rangkuman di rumah tentang pelajaran pada hari ini. Kemudian itu untuk pelajaran berikutnya yaitu materi tentang himpunan kosong dan diagram Venn ya untuk pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita tutup, mari kita berdoa. Berhubung waktu sudah mau habis juga, sudah habis. Untuk ketua kelasnya ya dipimpin berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, baik. Karena kita sudah berdoa juga, pelajaran kita sudah selesai. Ibu mohon undur diri. Mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang salah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.